Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya di AR Tutorial. Pada video kali ini kita akan belajar tentang rangkaian saklar cahaya. Mari kita mulai. Adapun komponen utama pada rangkaian sensor cahaya adalah pertama adalah Light Dependent Resistor. Wujudnya seperti ini. Light Dependent Resistor atau LDR adalah jenis resistor yang peka terhadap cahaya. Nilai resistansinya tergantung dari intensitas cahaya yang mengenainya, apakah itu terang atau gelap. Komponen yang kedua adalah transistor. Salah satu fungsi transistor adalah sebagai saklar elektronik. Saklar atau menyambung atau juga memutus arus listrik. Jadi pada rangkaian sensor cahaya, fungsi transistor adalah sebagai saklar. Transistor yang kita pergunakan pada rangkaian sensor cahaya adalah transistor C9014, di mana kaki yang pertama atau yang paling kiri yaitu emitor, kaki yang kedua basis, kaki yang ketiga kolektor. Dapat juga dipergunakan transistor BC547, hanya kakinya berbeda di awal dan di akhir. Jika BC547, kaki pertamanya itu kolektor, kaki yang tengah atau kaki kedua basis, kaki yang ketiga adalah emitor. Dapat juga kita pergunakan transistor yang badannya lebih besar, yaitu transistor D400. Ini biasa dipakai pada power supply, di mana kaki pertamanya adalah emitor, kaki tengahnya kolektor, sedangkan kaki ketiganya adalah basis. Komponen yang ketiga adalah resistor. Resistor yang kita pergunakan pada rangkaian sensor ini adalah bernilai 120 kilo ohm. Dapat juga dipakai yang bernilai 100 kilo ohm. Komponen yang keempat adalah LED. Dapat berupa LED yang biasa atau yang 1,8 volt seperti ini. Tapi pada rangkaian ini kita nanti akan memakai LED strip yang 12 volt. Jadi kalau yang satu buah mempunyai daya yaitu 1,5 watt, tapi tegangannya 12 volt. Kalau yang 3 buah seperti ini, kira-kira dayanya 3 watt, tetapi tegangannya juga 12 volt. Jadi kita nanti akan mempergunakan salah satu dari LED strip ini. Sekarang kita perhatikan cara kerja dari LDR dan transistor. Pertama kita lihat pada kondisi terang. Pada kondisi terang atau banyak cahaya, pada saat kondisi cahaya terang, LDR akan banyak menerima cahaya, membuat nilai resistansinya turun atau mengecil. Pada saat itu nilai resistansinya lebih kurang 1 kilo ohm. Hal ini mengakibatkan tegangan keluaran menjadi kecil dan arus listrik tidak bisa mengalir. Kondisi ini membuat saklar atau transistor dalam kondisi off sehingga lampu mati. Yang kedua, pada kondisi gelap atau kurang cahaya. Pada kondisi gelap, LDR kurang menerima cahaya, membuat nilai resistansinya membesar. Pada saat itu nilai resistansinya lebih kurang 10 mega ohm. Hal ini mengakibatkan tegangan keluaran menjadi besar dan arus listrik bisa mengalir. Kondisi ini membuat saklar atau transistor dalam kondisi on sehingga lampu hidup. Demikianlah cara kerja LDR. Sekarang kita mari merangkai rangkaian ini di project board. Tetapi teman-teman, kita juga nanti akan mencoba selain di project board, kita juga nanti akan mencoba
rangkaian ini di PCB dengan cara menyolder. Kalau di project board tanpa menyolder. Mari kita rangkai di papan project board. Teman-teman, seperti episode 2 dan 3, saya selalu menganjurkan jika kita merangkai suatu rangkaian, sebaiknya kita merangkainya dari skema rangkaian atau dari gambar. Seperti skema rangkaian sensor cahaya berikut, di mana kaki LDR-nya yang satu nanti akan ketemu dengan emitor. Kaki LDR yang satu lagi itu nanti ketemu dengan basis transistor dan juga sekaligus ketemu dengan kaki resistor yang kiri. Sedangkan kaki resistor yang kanan akan ketemu dengan kaki positif LED atau anodanya dan sekaligus juga nanti berhubungan dengan kutub positif sumber tegangan. Sedangkan kaki kolektor dari transistor nanti akan bertemu dengan kaki negatif dari LED atau katodanya. Baiklah, kita coba sekarang di papan project board, di mana transistornya kita letakkan di kaki A135, jadi kelang-kelang satu saja ya, 135 ya. Kemudian kita pasang LDR, di mana kaki satunya ke emitor, yang satu lagi ke basis. Kita kelang satu jalur ya, satu baris. Kemudian resistor ketemu dengan kaki basis dan kaki anoda dari LED. Kemudian kita pasang kabel sumber tegangan. Ya, kita pasangkan LED-nya atau LED stripnya. Satu nanti negatifnya ke kolektor ya, negatifnya ke kolektor, kemudian positifnya ke resistor. Kita hubungkan dengan sumber tegangan 12 volt ya. Ini saya pakai adaptor. Kalau kamu pakai baterai yang 9 volt juga bisa. Nah,
hanya beda nanti terangnya saja. Kita coba ya. Ya, ini kita hidupkan dulu terang. Ini gelap dia hidup, kalau terang dia mati. Jadi kalau kita matikan lampu ini, dia akan hidup karena LDR-nya bekerja ya. Ya, jadi kita coba sekali lagi. Kalau hari terang atau banyak cahaya yang diterima LDR, maka saklar atau transistor akan hidup atau on ya. Kemudian kalau hari terang akan off. Ya, lampunya mati kalau di hari terang, kalau gelap dia hidup. Ya, demikianlah pemasangan rangkaian sensor cahaya pada project board. Sekarang kita akan coba pada PCB dengan cara menyolder. Mungkin nanti teman-teman mau memasang atau meletakkan rangkaian ini di kamar atau di suatu ruangan, jadi bila mati lampu nanti dia bisa hidup sendiri. Jadi kalau kita mau buat dia secara permanen, kita tidak mungkin memasangnya di papan project board, karena nanti kalau tergeser sedikit dia bisa lepas. Jadi kita harus memasangnya rangkaian ini di PCB dengan cara menyolder. Jadi kaki-kaki komponen itu dengan kabel-kabelnya nanti bisa terletak secara permanen ya, atau terpasang secara utuh dia. Mari kita sekarang mencoba rangkaian sensor ini dengan cara menyolder. Pada rangkaian sensor cahaya dengan cara menyolder, kita mencoba mempergunakan transistor D400. Di mana kaki transistor ini, kaki pertamanya emitor, tetapi kaki kedua atau kaki tengahnya kolektor dan kaki ketiganya basis. Jadi berbeda antara kaki kedua dan ketiga dengan transistor C9014. Sekarang kita coba untuk menyolder kaki-kaki komponen ini. Ya, kaki-kaki ini setelah kita solder,
Sekarang kita hubungkan dengan kabel sumber tegangan. Satu positifnya kita ambil dari emitor sesuai dengan karakteristik dari transistor NPN, di mana kaki emitornya itu adalah kutub berhubungan dengan kutub negatif. Kemudian positifnya kita hubungkan dengan kaki anoda LED atau resistor yang berhubungan dengan LED. Sekarang kita hubungkan LED strip dengan kabel penghubung ya, kita hubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Karena saya mempergunakan adaptor, saya mempergunakan tegangan 12 volt DC. Jadi teman-teman kalau mempergunakan baterai yang 9 volt juga boleh, hanya nanti keterangannya saja yang beda ya, antara 9 volt dan 12 volt. Tapi baterai 9 volt masih bisa memberikan sumber tegangan ke rangkaian juga. Nah, ada dua cara, bisa kita pakai tangan langsung ya. Kalau kita tutup, ada kabel yang lepas, kita perbaiki dulu ya. Sudah tersambung. Dan sekarang kita coba untuk menghidupkan lampu ini dengan menutup LDR-nya atau menggelapkan LDR-nya. Ya, lampu ini sudah hidup ya, sudah nampak hidup. Kalau kita buat terang kembali, maka lampu ini akan menyala. Atau dengan cara membuat gelap dengan mematikan lampu ini ya. Dan stripnya sudah hidup. Kalau kita hidupkan
lampu ini dia akan mati kembali. Ya, demikianlah teman-teman percobaan kita atau pembelajaran kita tentang sensor cahaya. Teman-teman dapat mencobanya nanti, baik itu dengan menggunakan project board atau juga dengan cara menyolder. Jadi kalau teman-teman mau menggunakannya atau memasangnya di kamar atau di suatu ruangan, lebih baik pergunakanlah dengan papan PCB seperti ini ya, supaya rangkaiannya lebih permanen. Jadi kalau tergeser pun tidak mudah dia lepas kabel-kabelnya atau sambungan-sambungannya. Demikianlah pembelajaran kita tentang sensor cahaya. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali di video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Teman-teman selalu jaga kesehatan pada masa-masa pandemi ini supaya kamu dalam keadaan sehat dan bugar setiap hari dalam aktivitas dan dalam pembelajaran masa-masa pandemi dan masa-masa daring dari rumah. Bagi teman-teman yang masih SMP dan SMA, jangan takut untuk mencoba, pasti bisa ya, karena tidak sulit ya. Kalau kamu coba pasti bisa. Sekian dan terima kasih. See you.